Haleluya, puji nama Tuhan. Kami menyambut dengan penuh sukacita pagi hari ini seluruh jemaat Tuhan yang telah hadir bersama dengan kami di Tiberias Kelapa Gading Nias, dan juga saudara yang telah tersambung secara live streaming pada pagi hari ini. Selamat pagi, shalom jemaat Tuhan. Shalom. Shalom Tiberias. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya saudara? Luar biasa. Puji Tuhan. Kita punya Tuhan Yesus yang memberikan kepastian, amin. Dalam Yesus ada kepastian dan keselamatan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Mari datang ke rumah Tuhan dengan iman yang besar dan nantikan kuasa Tuhan tercurah waktu kita menyembah, menyukakan hati Tuhan pagi hari ini. Yang percaya katakan amin, saudara. Amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama di hadapan Tuhan. Kita buka hati, kita rindu, ungkapkan syukur kita lewat pujian. Kita satukan hati, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah dalam putramu Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, Allah yang senantiasa setia dalam setiap kehidupan kami. Kami datang Tuhan, tetap dengan hati yang bersyukur, tetap dengan hati yang percaya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat setiap kami. Terima kasih Bapa untuk hari-hari yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Sampai detik ini kami tetap percaya kalau kami ada semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan yang sempurna. Tak ada lain Tuhan kata selain terima kasih yang kami mau sampaikan Tuhan pagi hari ini. Lewat syukur, lewat nyanyian yang kami rindu sampaikan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Biarlah Engkau yang berkuasa di atas puji-pujian umat-Mu, baik yang menyembah secara offline maupun yang menyembah secara online. Kami percaya kuasa Tuhan pasti melawat setiap kami. Agar yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Ada perkara-perkara yang dahsyat luar biasa Tuhan nyatakan waktu kami datang dengan beriman. Demi nama Yesus kami serahkan Tuhan ibadah kami Tuhan sepanjang pagi ini. Dan kami tak lupa ucap berkat untuk gembala sidang kami yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji Tuhan, yang akan melayani pada sesi yang diberkati ini Tuhan. Tuhan berkati secara sempurna. Ada lawatan Tuhan, ada perkenanan Tuhan. Terlebih ada kuasa yang mengiringi pelayanan hamba-Mu Gembala Sidang Ibu Pendeta Darniati Pariaji pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami sampaikan syukur kami dengan penuh sukacita. Dalam nama Yesus yang siap menyembah, sama-sama katakan Amin. tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus Kristus. Angkat kedua tanganmu saudara, arahkan hatimu sama Tuhan. Buka hatimu, bersyukurlah. Katakan sama-sama. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Berikan tepuk tangan yang paling terbaik. Katakan sama-sama saudara. Selain Kau tiada yang lain, ada pada kami Tuhan, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang kami ingin itu, yang ku ingin di bumi. Haleluya. Yang ku ingin di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah, tetaplah
habis lenyap Tuhan Yesus. Kami terus sampaikan di hadapan Tuhan. Gunung batu dan bahagiaku tetaplah Engkau selama. Mari bangkit beri bersama-sama. Tiberius, angkat suaramu, katakan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bahagiaku tetaplah Allah selama-lamanya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah atas kepalamu bagi Tuhan Yesus, gunung batu kota benteng keselamatan. Oh Tuhan, ini kami akui Tuhan pagi hari ini. Kau tetap selama-lamanya Allah bagi setiap kami. Mari dengan suara yang lantang sama-sama Tiberius. Sekalipun dagingku, katakan, habis lenyap. Haleluya. Terima kasih Pak. Bahagiaku, katakan, tetaplah Allah selama-lamanya. Apapun yang terjadi Tuhan, kami nyatakan pagi hari ini dengan iman. Sekalipun katakan, habis lenyap Tuhan, tapi kami mau Tuhan, tak tergoyahkan iman setiap kami. Dan bahagiaku tetaplah Allah selama-lamanya. Mari satu suara Tiberius katakan pagi hari ini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap,
kedua tanganmu saudara di hadapan Tuhan. Pribadi lepas pribadi, berdoalah sama Tuhan. Nyatakanlah saudara dari hatimu, dari mulutmu yang percaya, Engkaulah Tuhan, Allahku selamanya Tuhan. Apapun yang terjadi, setiap kami meletakkan pengharapannya dalam nama Yesus. Sebab di namamu Tuhan ada kepastian. Kami menerima keselamatan, kami menerima pemulihan, kami menerima berkat dari surga. Ambil waktumu saudara di hadapan Tuhan. Berdoalah sama Dia. Kalau ada pergumulan, minta Tuhan yang campur tangan pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh, Kau dahsyat Tuhan. Kau dahsyat. Kekuatan-Mu memenuhi setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Pulihkan mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tak ada perkara yang mustahil dalam nama Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Angkat kedua tanganmu Tiberius, sama-sama di hadapan Tuhan. Berserahlah sama Dia. Terima kasih Bapa. Terima kasih. I exalt Thee. I exalt Thee. I exalt Thee. Oh Lord. Katakan sama-sama. I exalt Thee. Amen. I exalt Thee. I exalt Thee. Oh Lord. Mari Tiberius dengan percaya sembah Dia, katakan sama-sama. I exalt Thee. Oh Tuhan, I exalt Thee. Hallelujah, I exalt Thee. Bagimu pujian Tuhan. Oh Lord Jesus, I exalt Thee. Mari setiap tangan terangkat pagi hari ini, mulai menyembah Dia saudara. Dalam Engkau ku sembah, I exalt Thee.
berimanlah sama Tuhan. Sembah Dia, katakan. Kau ku sembah. Haleluya. Kau yang kami sembah Tuhan. Kau ku sembah. Haleluya. Pulihkan mereka Tuhan yang menyembah pagi hari. Mereka mengaku Engkaulah Allah itu Tuhan. Selama-lamanya Yesus Kristus Tuhan namanya. Kau ku sembah. Amin. Kau. Ini hati kami Tuhan. Kau. Katakan Tuhan kami. Oh Tuhan. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi juru selamat Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan sorak-sorai. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Penyembahan kami hanyalah untuk-Mu ya Bapa. Fokus kami dalam hidup ini hanya untuk menyembah Tuhan, menyukakan hati Tuhan dalam setiap perkara yang Tuhan percayakan atas setiap kami. Doa kami ya Bapa, Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan, agar tiap-tiap langit terbuka, nama Yesus dipermuliakan, berkat Tuhan tercurah pagi hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kesaksian yang baru Engkau nyatakan Tuhan bagi setiap pribadi di tempat ini. Dalam nama Yesus, yang percaya sama-sama katakan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi nama Tuhan kita. Selamat pagi. Shalom Tiberia. Pagi hari yang indah ini, dimanapun kau berada, mari kita bersama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Allah yang dahsyat. Mari bertepuk tangan bagi nama Tuhan kita yang dahsyat.
Pagi hari yang indah ini, biar anggur baru, sukacita yang baru tercurah bagi setiap kita semua. Amin. Sama-sama kita katakan, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan minyak baru tercurah, urapi umatnya nyata. Masih umat-umat pemenang, katakan, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Wow, minyak baru tercurah, urapi umatnya nyata kuasa. Yo lagi lagi semuanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya nyata kuasa, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata, nyata kuasanya. Ada sukacita, amin. Boleh saya lihat tangan-tangan yang bersukacita. Wow, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Terus memuji nama Tuhan. Bersama dengan Tuhan Yesus, kita boleh cakap menanggung segala perkara. Mari, umat-umat pemenang. Come on. Haleluya. Gereja Gilias, semuanya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang
Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Lebih lagi ya. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus, Roh Kudus turun. Semua. Roh Kudus turun. Kita berikan sorak-sorai yang meriah bagi nama Tuhan kita. Boleh saya lihat tangan-tangan dari umat pemenang? Wow, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Silakan duduk. Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, kita boleh imani saat Tuhan Yesus ada di pihak kita, siapa yang dapat menjadi lawan-lawan kita? Amin. Ada kemenangan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Sebelum kita dengar firman Tuhan pada pagi hari yang indah ini, terlebih dahulu izinkan kami untuk membacakan suara gembala bagi setiap kita semua. Suara gembala Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul Ketaatan kepada Tuhan. Doa pembuka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati dan lindungi Tuhan agar acara Natal berjalan lancar, agar pasukan malaikat menjaga dan mengawalnya. Sampaikan Tuhan, beri penglihatan kepada para jemaat bahwa Natal besar-besaran atas perintah-Mu langsung kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias. Siapapun yang pernah merayakan Natal bersama Tiberias, Tuhan gerakan untuk datang kembali. Pada saat acara Natal, tolong beri cuaca yang baik. Kami tolak hujan dan badai dipindah ke laut. Doa kami agar acara Natal berjalan lancar dan damai, dikawal para pasukan malaikat. Setiap yang melayani dalam acara Natal diurapi dan diberi kuasa. Kami tolak setan-setan dan roh jahat. Haleluya, amin. Romawi yang kedua, ketaatan kepada Tuhan. Mengapa kita harus taat kepada Tuhan? 1. Karena Allah adalah pencipta dan kita adalah ciptaannya. Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 3. Allah berhak mengambil keputusan apapun tanpa meminta pertimbangan kita. Selalu ada tuntutan dan kewajiban, yaitu kewajiban ketaatan. Dasar dari ketaatan adalah sangkal diri, pikul salib, dan ikut Kristus. 2. Karena Kristus sudah menebus kita. Filipi 2 ayat 8, 1 Petrus 2 ayat 24. Kita milik Kristus dan kita menerima kebaikannya. Kita sudah ditebus oleh Kristus dengan sangat mahal. Dia tidak cuma melakukan kasih, tapi juga memberikan teladan bagi kita dalam ketaatan. Yohanes 14 ayat 15. 3. Karena ketaatan adalah hal yang paling aman. Yeremia 7 ayat 23. Ikut Yesus adalah jalan yang paling aman. Jika kita menuruti perkataan Tuhan, maka kita akan bahagia. Bagaimana kita harus taat? Lukas 17 ayat 7 sampai dengan 10. A. Taat dengan tekun dan semangat sampai akhir. B. Taat dengan penuh rasa syukur. C. Taat karena hanya ingin memuliakan Yesus saja. Akibat ketidaktaatan. A. Ketidaktaatan membawa penderitaan. Yunus 1 ayat 4. B. Ketidaktaatan membawa murka Allah. Yohanes 3 ayat 36 dan Galatia 6 ayat 7. Romawi yang ketiga, mari kita hidup yang kudus.
agar kita hidup, kita penuh kuasa dan siap ke sorga. Mazmur 24 ayat 3 sampai dengan 4 mengajarkan kepada kita untuk dapat menghadap Tuhan, untuk dapat melayani Tuhan, maka satu, tangan kita harus bersih, tangan kita jangan mencuri. Tuhan berkata bahwa bila tangan kita berdosa, potong saja. Markus 9 ayat 43. Para suami-suami, para istri-istri tidak boleh menggandeng di luar dari istrinya, di luar dari suaminya. Dua, hati kita harus murni, berarti sucikan hati kita. Tuhan Yesus berkata bahwa berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Matius 5 ayat 8. Tiga, mulut kita harus kudus. Mulut kita tidak boleh menipu, tidak boleh berdusta. Tuhan berkata bahwa orang yang berdusta adalah anak iblis. Yohanes 8 ayat 44. Mari jaga mulut kita agar kita tidak berdusta, agar tidak memfitnah. Ingat, para suami istri tidak boleh berciuman di luar istrinya, di luar suaminya. Pesan penutup, doa kami supaya Anda sekalian menjadi keluarga yang kudus agar masuk sorga, agar Anda dan saya berkumpul di bumi dan di sorga, tetangga di sorga, punya rumah di bumi dan di sorga. Mari kita berdoa agar acara Natal Gereja Tiberias Indonesia 3 Desember 2022 di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta berhasil penuh sesak. Siapapun yang pernah hadir tahun-tahun sebelumnya agar hadir kembali. Lautan manusia memenuhi Stadion Gelora Bung Karno, Senayan. Tuhan Yesus tolong beri cuaca yang indah, tidak hujan, bulan tepat di atas agar siapapun yang hadir pulang membawa mujizat, membawa jawaban doa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh dengar firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Bapa, kalau Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk setiap kami boleh datang memuji dan menyembah Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Tuhan, untuk setiap kami yang boleh beribadah pada saat ini semuanya, Tuhan Yesus yang memberkati keluarga yang beribadah, suami, istri, anak-anak diberkati Tuhan, anak muda yang beribadah Engkau boleh berkati, bahkan orang tua yang single parent Engkau boleh berkati ya Tuhan Yesus. Apapun yang mereka korbankan untuk setiap mereka boleh beribadah pada saat ini tidak pernah sia-sia, semuanya sudah Tuhan Yesus perhitungkan. Sama-sama kami berdoa ya Tuhan untuk Natal Gereja Tiberias Indonesia 3 Desember 2022 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta agar berhasil. Lautan manusia memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno. Berkati ya Tuhan agar cuaca baik, tidak hujan. Kami tolak hujan badai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar ya Bapa, kami siap dengar firman Tuhan. Bersabdalah bagi setiap kami, ajar, tegur, didik kami ya Tuhan, supaya semakin hari kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan sampaikan bagi setiap kami. Yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dalam penyampaian firman Tuhan ada kuasa, ada mujizat Tuhan yang menyertai. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini kami ya Bapa, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Inilah kerinduan kami ya Tuhan. Kami bawa hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan Yesus. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have
within me. I give you praise. All that I adore is in you. Sama-sama. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lebih sungguh lagi, sama-sama kita katakan. This is my desire, to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Sama-sama kita katakan. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Mari bangkit berdiri jemaat Tuhan. Mari bangkit berdiri sambut firman Tuhan. Sama-sama katakan. Ku berikan hatiku. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh sambut firman Tuhan kepada yang terkasih, Kepala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darmiati Mariani. Kami persilakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nyatakan jalan, Nyatakan jalanmu. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih akan hari ini ya Tuhan Yesus. Kalau kami ada sebagaimana kami adanya, itu adalah anugerah dan kasih-Mu belaka untuk kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih pagi ini kami berkumpul bersama dengan jemaat-Mu di Gereja Nias ya Tuhan Yesus, juga dengan anak-anak-Mu lewat live streaming Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada. Urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus, dan berikan pasukan malaikat-Mu selalu menjagai kami ya Tuhan Yesus. Berikan ya Tuhan Yesus dalam pemberitaan firman ini, Roh Kudus Engkau yang terlebih dahulu bekerja, Roh Kudus Engkau yang terlebih dahulu berbicara, biarlah ya apa yang disampaikan adalah isi hati Tuhan dan sesuai dengan firman Tuhan, dan akan membangun iman jemaat-Mu, bahkan akan menyembuhkan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai firman ini. Amin. Amin. Shalom saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita semua selalu berada di dalam lindungan Tuhan Yesus dalam keadaan yang luar biasa dan sehat. Amin saudara sekalian. Ya, kita nanti akan mengadakan Natal Gereja Tiberias Indonesia tanggal 3 Desember jam 18 di Gelora Bung Karno, saudara. Ya, tinggal 1 bulan lagi ya. 1 bulan lebih 3-4 hari lah ya. Jadi kita dapat mengatur waktu dengan baik Anda ya, dapat mengatur waktu, bisa datang saudara, yang mana kita sudah 2 tahun tidak mengadakan karena adanya pandemi dan juga pernah juga tidak mengadakan karena direnovasi ya untuk Asian Games. Tetapi terutama 2 tahun belakangan ini karena pandemi saudara sekalian. Dan semoga nanti kita minta semua kita berkumpul bersama, cuaca baik, dan kita semua sehat semua, dan kita dalam keadaan yang luar biasa. Dan kita mau memuliakan Tuhan ya saudara sekalian. Kita mau meninggikan Tuhan Yesus, dan kita mau merayakan kedatangannya dunia ini untuk keselamatan kita. Yang mana setiap tahun memang harus kita rayakan secara besar-besaran saudara sekalian. Karena Dia Allah yang sungguh mengasihi kita, dan bagi kita ini adalah anugerah yang terbesar untuk kita, yaitu kita diselamatkan saudara sekalian. Saya akan membawakan pagi ini yang terambil dari Roma 4 ayat 19 ayat 21. Argo, tolong bacakan dari Roma 4 ayat 19 sampai 21. Roma 4 ayat 19 sampai 21. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan, bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Demikian firman Tuhan. Roma 4 ayat 19 sampai 21. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Jadi topik saya pagi hari ini adalah, saudara sekalian, bagaimana kita bisa memenuhi janji Allah, saudara sekalian. Kita bisa memenuhi janji-janji Allah, saudara ya. Percaya kepada Tuhan adalah hal yang penting ya. Jadi hal yang pertama, kita harus percaya bahwa Tuhan akan memenuhi janjinya. Sebagaimana yang dialami oleh Abraham, dan Allah berjanji kepada Abraham bahwa dia akan punya keturunan. Ya saudara, memiliki keyakinan ini adalah satu-satunya jalan untuk memindahkan segunung masalah, saudara sekalian. Kita akan percayai Tuhan jika kita selalu mengenal Tuhan dengan membaca firman-Nya, merenungkan firman-Nya, juga kita bertemu dengan Tuhan dalam doa dan juga dalam pujian dan penyembahan, saudara sekalian. Dan kita mengenal Tuhan Yesus juga mengalami atau melalui ajaran-ajarannya mengenai jalan kebenaran dan hidup, sebagaimana sabda-sabda Tuhan Yesus, saudara sekalian. Nah, kita lihat di sini Abraham adalah orang yang sangat beriman, saudara saya, yang sangat percaya dengan perkataan Tuhan, di mana dia dikatakan malah ia diperkuat dalam imannya, ya, bahkan makin tua dia makin kuat imannya, makin kuat percayanya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan, ya saudara sekalian. Itu kepercayaan Abraham. Jadi hal yang pertama yang kita harus punya supaya kita bisa memenuhi janji-janji Allah, yaitu percaya Tuhan selalu memenuhi janjinya. Ia tidak terpengaruh, ya Abraham tidak terpengaruh
dengan lingkungannya. Perkataannya kamu nggak mungkin lah, kamu udah tua, misalnya perkataan seperti itu. Nggak mungkin lah kamu punya keturunan, Sarah juga sudah tua. Tetapi ia tidak terpengaruh dengan omongan lingkungannya, saudara sekalian. Percaya sepenuhnya bahwa Tuhan akan memenuhi janjinya dan selalu memuliakan Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Abraham, ya saudara sekalian. Jadi hal pertama untuk kita dapat meraih janji-janji Allah yaitu satu, kita percaya, harus percaya penuh bahwa Tuhan akan selalu memenuhi janjinya. Hal yang kedua, Argo bacakan di Matius 18 ayat 19 sampai 20. Matius 18 ayat 19 sampai 20. Matius 18 ayat 19 sampai 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikian firman Tuhan. Matius 18 ayat 19 sampai 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, inilah kita juga harus percaya kembali dengan kata-kata Tuhan Yesus bahwa Tuhan hadir di antara 2 atau 3 orang, ya saudara sekalian. 2 orang kata Tuhan Yesus di sini, daripadamu sepakat meminta apapun. Jadi hal yang kedua untuk kita dapat meraih janji Tuhan, kita bisa berdoa dan bersekutu dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, saudara sekalian, ya. Berdoa dan bersekutu dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berfirman, segala sesuatu bisa terjadi bagi orang yang percaya. Apalagi kalau yang sepakat, ya saudara sekalian. Jadi itu sepakat artinya 2 orang itu artinya suami istri atau orang tua anak, bahkan 2 bahkan lebih, ya saudara sekalian, orang lebih baik lagi, dan kemudian percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi bisa terjadi apa yang diinginkan, ya saudara sekalian. Percaya adalah kata kerja dan harus diikuti dengan tindakan. Iman harus diwujudkan melalui tindakan, bukan hanya dengan berpikir dan berbicara saja. Sebab apa yang kita yakini akan kita dapatkan, seperti yang dikatakan di Yosua 1 ayat 8. Argo boleh bacakan Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Demikian firman Tuhan. Yosua 1 ayat 8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, jadi kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam, saudara sekalian, untuk kita dapat bertindak dengan hati-hati. Untuk itu kita beriman dan dilakukan dengan tindakan, ya saudara sekalian. Tindakan kita membentuk keyakinan, karakter kita, dan juga identitas kita, saudara sekalian. Maka, adakan kesempatan untuk dengan bersekutu dan berdoa dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bersekutu, berdoa bersama, atau keluarga, ya, atau dengan orang-orang gereja, ya, saudara, agar kita lebih kuat imannya, saudara sekalian, untuk menjadi anak Tuhan yang dapat meraih janji Tuhan. Sebagaimana dikatakan di Markus 9 ayat 23, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi Tuhan Yesus mengatakan kepada kita bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi dalam hal meraih janji Tuhan, kita harus pertama kita harus percaya bahwa Tuhan akan selalu akan memenuhi janji-janjinya. Dan yang kedua, Tuhan kita
minta kita untuk berdoa dan bersekutu dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, hal yang ketiga, saudara sekalian, kita baca di Yudas 1 ayat 20 Argo, Yudas 1 ayat 20. Yudas 1 ayat 20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Yudas 1 ayat 20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Nah, hal yang ketiga untuk kita dapat meraih janji Tuhan ya saudara sekalian, kita sediakan waktu setiap hari untuk merenungkan firman Tuhan dan juga kita berdoa di dalam Roh Kudus ya saudara sekalian. Dan Anda berdoalah di dalam Roh Kudus. Yudas 1 ayat 20 katakan berdoa di dalam roh ya. Kalau Anda sudah mendapat baptisan Roh Kudus atau kepenuhan Roh Kudus dan Anda bisa berbahasa roh lah. Tetapi kalau enggak ya, renungkan firman Tuhan dan berdoa saudara sekalian ya. Sediakan waktu setiap hari membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan saudara sekalian dan berdoa ya saudara, terutama berdoa dalam roh ya saudara. Merenungkan dan mengakui kebenaran firman Tuhan mampu menumbuhkan rasa percaya dan menguatkan iman sehingga kita mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita saudara. Saat muncul pikiran negatif saudara sekalian, gantikan dengan pujian kepada Tuhan ya saudara sekalian. Sebab ia hidup di dalam hati dan dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Seperti di Mazmur 22 ayat 24 dikatakan, kamu yang takut akan Tuhan, pujilah dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah dia dan gentarlah terhadap dia. Hai segenap anak cucu Israel. Jadi kamu yang takut akan Tuhan, pujilah dia. Jadi waktu ada pikiran negatif melintas di pikiran kita, enggak mungkinlah kita dapat memenuhi janji Tuhan, enggak mungkinlah doa saya dikabulkan, atau ya sudahlah begini gitu. Nah itu ganti pikiran yang negatif itu dengan puji-pujian kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus hadir di atas pujian dan penyembahan kepada Tuhan Yesus ya. Tuhan hadir di atas pujian penyembahan anak-anaknya. Dan kemudian dia ada dan hidup di dalam orang-orang yang percaya kepadanya saudara sekalian ya. Tuhan berdiam di dalam kita dan mau bekerja di dalam kita dan mau berkarya di dalam kita. Jadi kita renungkan firman Tuhan siang dan malam saudara sekalian, karena itu akan menumbuhkan rasa percaya kita bahwa kita akan dapat meraih janji-janji Tuhan saudara ya. Nah sekarang kita baca di Yohanes 13 ayat 35 Argo dan juga 2 Tesalonika 1 ayat 3. Yohanes 13 ayat 35 dan 2 Tesalonika 1 ayat 3. Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ya. 2 Tesalonika 1 ayat 3. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Yohanes 13 ayat 35 dikatakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi, saudara. Jadi hal yang keempat kita dapat meraih janji Tuhan ya saudara sekalian. Ya, tadi yang pertama adalah percaya ya bahwa Tuhan akan memenuhi janji. Yang kedua, kita berdoa dan bersekutu dengan anak-anak Tuhan lainnya ya saudara sekalian, dengan orang-orang percaya. Yang ketiga, berdoa dan juga setiap hari merenungkan firman Tuhan dan berdoa dalam roh. Yang keempat yaitu teladani Tuhan Yesus dan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus dengan mengasihi sesama. Karena di sini dikatakan Tuhan Yesus katakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Salah satu cara membutuhkan iman atau membuktikan iman kita ya saudara sekalian
adalah dengan saling mengasihi, sebab Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Kita tidak bisa menguatkan iman kita dengan membenci orang yang tidak beriman dan kemudian memusuhi orang lain, saudara. Kita boleh marah terhadap diri kita sendiri kalau kita melakukan kesalahan, tetapi juga kita minta bantuan Roh Kudus untuk menolong kita, saudara sekalian, dan membimbing kita untuk kita dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita, dalam juga terutama kepada cinta dengan sesama, saudara. Bersikap baik dengan terhadap sesama manusia, ya saudara sekalian. Seperti di 2 Tesalonika 1 ayat 3 dikatakan, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara. Dan memang demikian, patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang yang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Jadi di sini kita diminta bahwa kita harus saling mengasihi seorang akan yang lain semakin kuat, ya saudara sekalian, ya. Jadi bersikaplah baik kepada sesama kita, saudara. Ayat-ayat firman Tuhan akan memperingatkan kita agar kita selalu berdoa, ya. Tetapi juga penguatan iman kita bersumber dari kebiasaan mendengar firman Tuhan dan tekun melakukannya. Dan juga kita dalam hidup ini wajib untuk saling mengasihi, saudara sekalian, penuh kasih kepada sesama. Kita jangan takut dengan rintangan-rintangan yang ada ataupun berbagai-bagai rintangan, saudara sekalian. Percayalah bahwa tangan Tuhan akan selalu menuntun kita kepada kemenangan, dan juga kita harus bangkit dari keterpurukan, saudara sekalian, dengan memandang kepada Tuhan dengan mata iman. Janji Tuhan akan tercapai pada diri kita dan kita raih janji Tuhan dengan iman kita, saudara sekalian, ya. Jadi ada 4 hal yang harus kita punya dalam kita dapat meraih janji Tuhan. Yang pertama, percaya Tuhan selalu memenuhi janjinya. Yang kedua, berdoa dan selalu bersekutu dengan anak-anak Tuhan lainnya, ya saudara sekalian, orang-orang yang percaya. Yang ketiga, setiap hari merenungkan firman Tuhan dan berdoa di dalam roh. Dan yang keempat, saudara, teladani Tuhan Yesus dan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus dengan mengasihi sesama, saudara sekalian. Ya. Saya sebagai anak Tuhan yang mana waktu saya baru bertobat, ya saudara sekalian, saya betul-betul menelan ajaran-ajaran atau kata-kata Tuhan Yesus bulat-bulat, ya saudara sekalian, dalam hidup saya, dalam kehidupan sehari-hari, saudara sekalian. Saya begitu jatuh cinta kepada Tuhan Yesus dan saya begitu jatuh cinta kepada kata-kata Tuhan Yesus. Sehingga saudara sekalian, tanpa saya sadari, saudara, hidup saya berubah, hati saya berubah, ya muka saya juga berubah. Saya lihat juga dari foto, saudara sekalian, saya lihat foto dari foto paspor, ya saudara. Dulu kan kalau paspor dulu harus baju putih, ya saudara, 5 tahun sekali. Nah 5 tahun sebelum saya di dalam Tuhan ada foto, dan sesudah di dalam Tuhan saya foto, rambut sama, baju sama, tetapi muka yang sesudah di dalam Tuhan itu saya senyum. Padahal saya nggak senyum loh saudara sekalian di foto, tetapi bentuknya lain gitu ya, bentuknya yang satu senyum yang sudah di dalam Tuhan. Nah itu artinya kita sungguh berbunga-bunga ya hatinya ya saudara sekalian, karena di dalam Tuhan saudara sekalian ya. Nah saya pernah alami begini saudara sekalian, inilah dalam kaitannya memenuhi janji Tuhan, artinya tidak selalu materi ya saudara sekalian, tetapi ya itulah dalam kita hidup di dunia ini ya saudara, kita butuh segala sesuatunya untuk kita makan, minum, apa yang kita pakai ya saudara sekalian. Kita juga butuh segala sesuatunya untuk kita hidup dan juga memuliakan Tuhan ya saudara sekalian. Tetapi kita jangan lupa dengan bahwa kita satu saat harus pulang dengan pada kekekalan ya saudara sekalian. Yang itu rumah kita yang sesungguhnya yang di sorga, yaitu rumah yang kekal saudara. Nah Tuhan itu, rencana Tuhan adalah juga memberkati kita ya saudara sekalian. Bahkan kata Tuhan memberkatinya dalam kelimpahan bahkannya. Tetapi kita tidak minta yang seperti itu. Tetapi Tuhan juga katakan bahwa kalau bisa yang secukupnya ya.
berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Yang penting cukup ya saudara sekalian, dicukupkan saudara. Saya pernah mengalami anak saya tiba-tiba waktu yang pertama mau masuk SMA, mau pindah sekolah dari yang di Kebayoran untuk sekolah di luar kota ya saudara sekalian, tapi masih dekat Jakarta juga. Dan sekolah itu sekolah baru. Saya bingung ya saudara sekalian. Waduh, di mana itu gitu? Ada kata-kata daerahnya saya tidak kenal. Di mana itu gitu? Nah, dikasih tunjuk. Begitu saya lihat sekolahnya besar sekali dan ada asramanya, saudara. Dan anak saya ikut tes dan Argo juga ikut tes. Dan kalau Aristo dia nggak mau karena dia nggak mau pindah sekolah, nggak mau teman baru ya saudara sekalian. Jadi Argo, Mbak Ira, Argo, dan Arseto ya saudara. Nah kemudian yang kecil ini kelas 5 SD, Argo SMP, Andira 1 SMA saudara. Nah kemudian dites, tiga-tiganya dites. Nah yang dapat beasiswa penuh tuh yang SMA saudara sekalian. Dan anak saya berhasil mendapatkan beasiswa penuh 3 tahun. Ya, sampai buku, sampai baju, sampai tas, sampai sepatu, semuanya free, saudara sekalian 3 tahun, saudara sekalian. Dan kemudian yang SMP dan SD dapat beasiswa 50%, uang pembangunan tidak, padahal yang mahal itu uang pembangunan, dan uang sekolah bisa dibayar bulanan, bukannya langsung setahun, saudara sekalian. Dan dites memang anak saya pada saat itu pandai-pandai, bagus-bagus angkanya, jadi dapat beasiswa saudara ya. Nah kemudian karena jauh ya, hampir dekat kota Bogor sekolahnya itu, jadi dari Kebayoran, dari rumah kami di Kebayoran, cukup kasihan anak-anak berangkat dari jam 6 pagi, jadi saya masukkan asrama saudara sekalian ya, di dom. Nah yang SMA dan SMP ini sudah bisa mandiri karena diajar mandiri untuk cuci baju sendiri, setrika baju sendiri, kalau makan di kafetaria ya mungkin ada di kafenya atau ada tempatnya untuk makan ya saudara sekalian. Nah yang kecil ini ya, yang SD itu cuci pakaian bisa, tetapi kalau setrika dia takut karena panas ya saudara. Ya dilatih bisa, kalau ada saya dilatih, harus orang tuanya ya yang mengajar. Tapi dia harus mandiri anaknya. Nah kemudian dilatih bisa, kalau ada saya dia berani. Tapi begitu bajunya habis saudara sekalian, dia cuci, dia tidak berani setrika dengan baju kusut-kusut, dia pakai ke kelas. Dipanggillah saya ke sekolah saudara sekalian. Jadi saya ajarkan lagi, dia ajarkan lagi. Itu berturut-turut sampai 4-5 kali. Akhirnya saya keluarkan dari asrama, lah belum bisa lah. Cuma kasihan, jam 6 pagi sudah harus berangkat, jam 4 sore baru keluar dari sekolahnya. Jadi jam 6 sore juga baru sampai rumah saudara sekalian. Untuk itu saya membutuhkan tempat tinggal saudara sekalian. Saya pikir saya mau kontrak, mau sewa, atau apa. Di sana ada satu perumahan ya saudara, di tempat sekolah itu ada perumahan. Dan itu sedang dibangun sudah 80%. Dan jalannya pun juga masih tanah saudara sekalian. Jadi tapi sekitar sana tuh masih kayak desa-desa waktu itu ya saudara sekalian. Jadi belum ada rumah-rumah yang betul-betul rumah gitu ya. Itu yang ada pun ada kedai-kedai begitu ya saudara. Jadi saya butuh gimana caranya ya. Tapi tetap aja dari Kebayoran. Akhirnya saya pergi ke real estate tersebut untuk cari ya ke kantornya dan tidak ada, sudah sold out semuanya. Nah, tapi saya berusaha, saya lihat untuk situasinya, saya setir sendiri dan kemudian saya jalani yang tempat yang belum diaspal itu saudara sekalian. Saya lihat dan kemudian saya lihat ada rumah nomor 77 karena saya senang angka 7 ya saudara sekalian karena itu angkanya Alkitab ya saudara. Tuhan Yesus sering menyebut juga angka 7, Alkitab sering mengatakan angka 7. Dan saya stop di rumah nomor 77, saudara sekalian. Dan kemudian, ya itu udah sold out ya saudara, udah punya orang. Tapi saya iseng ya saudara, saya maksudnya bukan iseng ya, bukan beriman juga ya, tapi itu udah punya orang ya saudara. Tapi saya coba ya, saya injak rumah nomor 77 tersebut.
Saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, rumah ini milik Eti. Karena di Alkitab dikatakan bahwa waktu itu ada kata-kata tanah yang kau injak menjadi milikmu, saudara sekalian ya. Jadi saya imani tapi tidak terlalu beriman juga saudara sekalian karena itu udah punya orang. Tapi saya injak juga saudara sekalian ya. Dalam nama Tuhan Yesus, rumah ini milik Eti. Nah sudah. Akhirnya saya masih sebulan lagi terus ke pemasaran, kantor pemasaran di daerah tersebut. Tidak ada, kalaupun ada yang jual sudah ada yang ambil, saudara langsung ada yang ambil. Dan kemudian juga kantor pemasaran di Jakarta juga demikian. Satu saat saya datang kantor pemasaran di Jakarta, di Sudirman, saya katakan namanya Mbak Rini yang selalu saya hubungi ya saudara sekalian, meskipun banyak agennya ya, yang pemasarannya. Kemudian saya katakan Mbak Rini, mana Mbak Rini, saya perlu sekali buat anak saya gitu, anak saya sekolah. Saya perlu nggak ya gimana aja deh rumahnya yang ke bawah, yang downslope juga boleh, yang upslope juga boleh, yang rata juga boleh. Saya bilang gitu, rata dengan jalan ya maksudnya. Dan kemudian yang ya gimana aja deh yang ada gitu, orang yang mau sewain juga kalau nanti mau sewain boleh deh gitu. Saya katakan demikian. Dan waktu saya ngomong demikian saudara sekalian, memang saya selama itu juga berdoa ya. Berdoa minta rumah ya saudara sekalian buat anak-anak saya, entah itu sewa, entah itu dijual atau apapun atau dibeli atau apa gitu ya. Nah terus tiba-tiba supervisornya dari ruangan bawa satu map saudara sekalian, katakan kepada Rini yang di depan saya, Rini 77 batal. Dia bilang, aduh saya teriak-teriak saudara sekalian. Waduh Tuhan Yesus sayang saya, Tuhan Yesus kasih sama saya. Ini buat saya, ini Tuhan Yesus kasih sama saya. Saya bilang gitu. Mereka sampai kaget semuanya, pada kasih selamat sama saya. Saya bilang sama supervisor, Pak ini boleh buat saya? Oh boleh bu gitu. Hanya saudara rumah yang saya injak itu nomor 77. Akhirnya menjadi milik saya saudara sekalian, dan keperluan saya juga bawa giro, langsung saya bayar saudara sekalian. Dan saya juga besoknya saya datangi rumah tersebut dan saya cari kontraktornya dan kemudian ketemu mandornya dan saya minta tolong difinishkan cepat gitu ya, jangan ikut harga dari developernya tetapi saya bayar lagi gitu ya saudara, karena saya penting sekali untuk anak saya sekolah, ada 3 orang saya katakan gitu ya. Gitu meskipun 2 bisa di asrama tetapi tetap aja kalau bisa yang ngumpul ya di rumah gitu. Nah akhirnya ya diselesaikan dengan cepat dan akhirnya kami menjadi orang yang pertama tinggal di daerah tersebut saudara sekalian ya. Jadi saya bisa anak saya yang kecil jadi gak ditegur-tegur terus ya saudara sekalian karena takut setrika. Meskipun sudah di rumah juga saya ajar tetap aja dia takut panasnya gitu, dia takut sekali gitu. Ya, jadi ya itulah saudara sekalian, kita sebagai anak Tuhan Yesus, sebetulnya Tuhan Yesus kita itu hidup. Dia Allah yang hidup, Allah yang merasakan apa yang kita rasakan, dan Allah yang menjawab apa yang kita butuhkan. Kita baru ada apa saja di hati saudara sekalian, kadang dijawab oleh Tuhan Yesus. Itulah kita sebetulnya bisa menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang hidup dapat meraih janji-janji Tuhan saudara sekalian. Dan kata Tuhan Yesus, kalau katamu kalau dapat, itu di Markus 9 ayat 23 tadi katakan bahwa tidak ada yang mustahil ya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi segala sesuatu apa yang kita minta pasti kita dapat, apa yang Tuhan janjikan kita pasti akan dapatkan. Demikian saudara sekalian, marilah kita dalam hidup ini menjadi pelaku daripada firman-Nya, hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, menyenangkan hati Tuhan, menjadi pelaku firman, sungguh-sungguh saudara sekalian, renungkan, hafalkan dan lakukan saudara sekalian. Karena kita akan berbahagia kalau kita menjadi pelaku daripada firman Tuhan saudara sekalian. Dan selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus. Karena Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Dan kemudian senantiasa memakai minyak urapan sebagai perlindungan bagi diri kita. Dan dalam hidup ini kita selalu berjuang, kita berjaga-jaga dan waspada untuk kita tidak jatuh dalam dosa.
untuk kita dapat berjuang. Seperti Tuhan Yesus katakan, berjuanglah masuk yang pintu sempit itu. Artinya kita berjuang untuk nama kita selalu tercatat. Jangan sampai terhapus dalam kitab kehidupan di sorga. Demikian saudara sekalian, marilah kita semua hidup di dalam kekudusan Allah dan kita akan dapat meraih janji-janji Tuhan sebagaimana dikatakan di firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pendeta Efristinias. Puji Tuhan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Firman Tuhan yang indah, saudara. Hari ini kita semua pasti mengalami janji Tuhan. Amin. Sama-sama bersama saya katakan, aku pasti menerima dan mengalami janji-janji Tuhan. Amin. Saudaraku, firman Tuhan ini adalah perintah dan janji. Jadi ada perintah, ada janji. Siapa yang melakukan perintah Tuhan pasti mengalami janji. Amin. Gereja Tiberia saudara diberi perintah. Perintah apa? Mengembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Dan di dunia ini saudara tidak ada yang diberi perintah mengembalikan. Saudara boleh kenal ya orang-orang besar ya saudara, tapi yang diberi perintah untuk mengembalikan perjamuan kudus dan minyak urapan yaitu seorang martir, Gembala Sidang kita almarhum Pendeta Dr. Yesaya Pariaji. Amin. Dan itu saudara dibuktikan dengan apa? Dengan mujizat, dengan janji yang terjadi di gereja Tiberias. Itu sebabnya hari ini siapapun saudara yang percaya dan melakukan perintah Tuhan, yaitu barang siapa menyatu dengan tubuh dan darahnya, kita menerima janji. Bukan hanya hidup di bumi, tapi kita juga hidup kekal di kerajaan surga. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi saudaraku, ada banyak janji, tapi tidak semua orang mengalami janji Tuhan. Sekali lagi, ada banyak janji Tuhan. Ada ribuan janji Tuhan, saudara. Tapi tidak semua orang mengalami janji Tuhan. Tadi Gembala Sidang kita sudah menjabarkan 4 hal yang sungguh indah, sungguh luar biasa. Bagaimana agar kita menerima, mengalami janji-janji Tuhan. Yang pertama tadi, yaitu kita harus selalu percaya bahwa Tuhan menepati janjinya. Yang kedua, kita harus selalu yaitu berdoa dan bersekutu dengan orang-orang percaya. Kenapa saudara? Karena doa membuat kita kuat. Doa membuat kita mengalami semua janji Tuhan. Amin. Yang ketiga juga bahwa kita harus setiap hari merenungkan firman Tuhan dan berdoa di dalam roh. Dan yang keempat, kita harus meneladani yaitu Tuhan Yesus dengan mengasihi sesama saudara. Maka hari ini saya doa kita semua pasti mengalami janji Tuhan. Nah itu tadi Gembala Sidang kita sudah menjabarkan bagaimana agar kita menerima janji Tuhan. Nah sedikit saya akan menambahkan bagaimana Tuhan menepati janjinya. Nah tadi Ibu Gembala sudah jabarkan bagaimana agar kita menerima, mengalami janjinya. Nah hari ini kita akan sedikit belajar bagaimana Tuhan menepati janjinya. Sama-sama bersama saya katakan, aku percaya Tuhan pasti menepati janjinya. Amin. Nah, bagaimana Tuhan menepati janjinya? Kita lihat bersama di dalam Kejadian 21 ayat 1 dan 2. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Ayat 2. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Saudaraku, ini kisah bagaimana Tuhan menepati janjinya kepada Abraham dan Sarah. Tadi Kak Argo baca sebagai pembuka Roma 4 tadi saudaraku, yaitu cerita bagaimana Abraham saudara menerima janji Tuhan itu. Nah, ayat yang baru kita baca ini saudaraku, ini penggenapan janji Tuhan kepada Abraham dan Sarah. Tuhan berulang-ulang kali berjanji kepada Abraham, Abraham, kamu pasti punya keturunan. Berapa banyak keturunannya Abraham? Seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut. Tuhan berulang-ulang kali, saya pelajari ada 5-7 kali Tuhan mengulang janji. Yang pertama Kejadian 12, yang kedua Kejadian 13, yang ketiga Kejadian 15. Tuhan berulang-ulang kali, Abraham, Sarah, nanti kamu punya keturunan seperti bintang, seperti pasir. Diulang lagi, Abraham, nanti kamu punya keturunan seperti bintang
di langit dan seperti pasir. Abraham, nanti keturunanmu akan banyak. Di mana tanah yang kau injak, disitulah engkau akan diberkati. Ulang-ulang kali. Abraham sempat ragu. Abraham sempat hopeless. Tapi Abraham bisa bangkit lagi. Dan akhirnya Tuhan menepati janjinya. Nah, ayat yang baru kita baca ini, bagaimana Tuhan menepati janjinya kepada Abraham dan Sarah. Bagaimana Tuhan menepati janjinya? Kita lihat sekali lagi Kejadian 21 tadi ayat 1. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang, stop, saudara perhatikan garis bawah yang saya underline merah itu. Tuhan memperhatikan Sarah seperti apa? Sama-sama bersama saya katakan, Tuhan memperhatikan aku seperti yang difirmankannya. Amin. Bapak Ibu, Tuhan memperhatikan saudara bukan melihat perasaan saudara. Tuhan memperhatikan saudara bukan melihat keadaan saudara. Tuhan memperhatikan saudara bukan melihat kondisi saudara. Tuhan memperhatikan saudara sesuai dengan apa? Firman-Nya. Jadi siapapun saudara hari ini jangan hidup hanya berdasarkan perasaan. Karena perasaan kita bisa salah. Amin. Kita bisa merasa, wah kayaknya hari ini mau hujan gitu saudara. Tapi ternyata terang. Perasaan kita bisa salah. Itu sebabnya kita nggak boleh hidup berdasarkan perasaan. Kita harus hidup berdasarkan firman. Katakan amin. Saudara lihat istri, lihat suami kok gini gitu. Perasaan kita bisa salah. Tapi kalau kita hidup berdasarkan firman, setiap langkah hidup kita, langkah kemenangan, langkah mujizat, langkah yang membuat kita menerima mujizat Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi Pak, Bu, Tuhan memperhatikanmu bukan karena tetesan air matamu, bukan karena keluhanmu, bukan karena perasaanmu, tapi Tuhan memperhatikan kita. Tuhan menepati janjinya kepada kita sesuai firman-Nya. Kenapa? Karena firman-Nya tidak akan pernah salah. Sama-sama bersama saya katakan, firman-Nya tidak akan pernah salah. Amin. Kita baca Bilangan 23 ayat 19. Satu ayat sama-sama 2, 3, ya. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan apa? Tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak. Jadi jangan anggap Tuhan itu seperti manusia yang suka dusta, bisa bohong. Tuhan enggak. Kalau dia ngomong pasti dia tepati. Kalau dia bilang, dia katakan, pasti dia lakukan. Itu sebabnya hari ini mari, bagaimana Tuhan menepati janjinya. Tuhan menepati janjinya sesuai dengan firman-Nya, bukan sesuai dengan keadaan, bukan sesuai dengan perasaan kita, bukan sesuai dengan situasi kita. Tuhan menepati janjinya sesuai firman-Nya. Itu sebabnya hiduplah di dalam firman-Nya, renungkan firman Tuhan setiap hari, karena firman Tuhan tidak pernah salah. Firman Tuhan ya dan amin. Semua yang ada di dunia ini ada oleh karena firman-Nya. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan abadi. Firman Tuhan akan tetap ada sampai selamanya. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang kedua, bagaimana Tuhan menepati janjinya. Sekali lagi ayat 1 Kejadian 21 tadi. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang Tuhan melakukan sesuatu kepada Sarah sesuai apa? Sesuai apa yang dijanjikannya. Hari ini Tuhan akan melakukan sesuatu dalam rumah tanggamu. Hari ini Tuhan akan melakukan sesuatu dalam hidupmu. Bukan karena perasaanmu, bukan karena keadaanmu, tapi karena apa yang dijanjikannya. Artinya apa? Yang kedua, bagaimana Tuhan menepati janjinya? Yang kedua, Tuhan menepati janjinya sesuai apa yang telah dijanjikannya. Jadi nggak ada yang lain. Kalau kita pegang janjinya, lakukan janjinya, maka itu yang terjadi dalam hidup kita. Katakan amin. Nah yang ketiga, yang terakhir sekali lagi kita baca Kejadian 21 tadi ayat 2. Bagaimana Tuhan menepati janjinya? Kita baca sekali lagi ayat 2. 2, 3, ya. Maka mengandunglah Sarah. Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya. Pada waktu
waktu yang apa? Cukup. Bagaimana Tuhan menepati janjinya? Sesuai waktu yang apa? Ditetapkan. Jadi bukan waktunya kita, tapi waktunya siapa? Tuhan. Jadi bagaimana Tuhan menepati janjinya? Yang pertama, Tuhan menepati janjinya sesuai firman-Nya. Tuhan menepati janjinya sesuai apa yang dijanjikannya. Yang ketiga, Tuhan menepati janjinya sesuai waktunya Tuhan. Maunya kita hari ini semua utang lunas. Maunya kita hari ini semua penyakit kita sembuh. Maunya kita semua hari ini keluarga kita bertobat diselamatkan. Tapi kenapa belum juga? Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Itu sebabnya pegang terus janjinya, imani terus janjinya, dan terus lakukan firman-Nya. Maka kita akan meraih, menerima semua janji-janji Tuhan. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya. Biar kami terus yaitu memegang janji Tuhan, yaitu kami terus melakukan firman Tuhan. Sehingga kami semua menerima dan mengalami janji-janji Tuhan. Terima kasih untuk firman yang Engkau sampaikan melalui gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Firman yang luar biasa yang meneguhkan, menguatkan setiap kami. Sebentar sebagai rasa ungkapan syukur kami bawa persembahan kami. Sucikan, kuduskan setiap rupiah persembahan kami. Biarlah semuanya boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan Tuhan yang membalaskannya ribuan kali ganda. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Semua diberkati bersama kita katakan, amin. Sama-sama pada siang hari kita akan masuk dalam sakramen penjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan roti dan anggur bersama-sama angkat pujian siang hari ini. Tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan sempurna hidup kami. Sebab tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuhmu Tuhan, tubuhmu. Kita bangkit bersama-sama saudara siang hari ini. Silakan untuk kepala sidang Gereja Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, berkumpul setiap kami menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus pada siang hari ini. Haleluya. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kita akan menerima perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Sebelumnya kita bacakan ayat perjamuan kudus dari Alkitab Yohanes 6 ayat 48 sampai 58. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti ini yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?
Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Saudara sekalian, dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa kita akan memperoleh hidup yang kekal, ya saudara sekalian. Di perjamuan kudus ditemukan hidup yang kekal, dan kita akan hidup di sorga yang kekal, saudara sekalian, dan kita akan dibangkitkan pada hari kiamat, saudara sekalian. Dan Tuhan Yesus juga katakan bahwa dia ada di dalam kita dan kita di dalam dia. Tuhan Yesus juga katakan dia adalah benar-benar makanan dan benar-benar minuman, dan kita akan beroleh hidup yang kekal. Artinya betul-betul kita akan didudukan di ruang maha suci, seperti di Wahyu dikatakan akan didudukan pada tahta Allah, saudara sekalian, bersama-sama Tuhan Yesus, saudara sekalian. Bahkan di Wahyu 3 ya saudara, kita akan dapat masuk ruang maha suci. Dan di Wahyu 6 ayat 6-8 dikatakan, "Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar artinya semakin hari semakin sulit, semakin hari semakin mahal, semakin hari semakin sukar. Tetapi kita yang ada minyak dan anggur, kita tidak akan dirusakkan. Artinya kalau kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan, hidup melakukan firman Tuhan, dan selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, saudara sekalian, selalu menyatu dengan Tuhan. Dan kita selalu juga di dalam hidup ini, kita berjaga-jaga dan waspada untuk kita tidak jatuh dalam dosa, saudara sekalian. Dan kita menjadi pelaku daripada firman-Nya, maka kita tidak akan masuk dalam kesukaran, saudara sekalian. Minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Untuk itu kita rajin selalu perjamuan kudus, saudara sekalian. Dan kita senantiasa memakai minyak urapan, dan kita juga dapat mengatur, saudara sekalian, karena semakin hari akan semakin sukar. Tetapi kita harus yakin kalau kita hidup sepenuh-penuhnya dalam Tuhan, dan kita juga pandai mengatur ya saudara sekalian, finansial dan juga apapun yang dibutuhkan dan apa yang tidak perlu dibutuhkan, saudara sekalian, maka kita tidak akan masuk ke dalam kesulitan dan kesukaran, saudara sekalian. Nah, mari kita akan mengangkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus Tuhan, yang mana kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus.
Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji dan bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna, tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak syaraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas, urapi liverku sempurna sehat, tidak kanker liver. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda semua berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing, dan Anda imani Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Anda berdoa sejenak. Kita angkat anggur ini. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel dengan roti mana tidur pun diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut, dan tidak kekurangan. Yang kedua, bangsa Israel dengan roti mana setiap hari jubah baru, baju baru, artinya mulia. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di surga. Yang ketiga, bangsa Israel dengan roti mana selalu kasut baru, sepatu baru, artinya roh majikan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 10 kali ganda, 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus.
Kita angkat minyak urapan dan kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias, tertulis di langit, untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. Minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia ada terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat di dalam Markus 6 ayat 12-13. Minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk dalam Yesaya 10 ayat 27a. Minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami dalam Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus inilah minyak urapan yang memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia tidak sakit, apapun yang diperlukan tercukupi, tidak gagal, dan apa yang dikerjakan selalu berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus inilah minyak urapan. Kita oleskan pada dahi dan kepala dan pada bagian yang sakit. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau ada di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Kami percaya kami selalu dalam perlindungan-Mu dan kami selalu akan menjadi anak-anak-Mu yang dapat memenuhi janji-janji-Mu ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia. Engkau sayangi, Engkau berkati. Apapun yang diperlukan selalu tercukupi. Kami tolak kekurangan, kami tolak kemiskinan, kami tolak penghalang berkat. Semua jemaat gereja Tiberias Indonesia diberkati Tuhan, dikasih Tuhan, disayang oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan apa yang diperlukan selalu tercukupi, tidak sakit, selalu sehat dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, seluruh jemaat gereja Tiberias sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk pendeta-pendeta gereja Tiberias Indonesia untuk khotbah penuh kuasa dan wibawa dari sorga dan tanda-tanda heran menyertai Tuhan Yesus, dan berikan Tuhan Yesus seluruh yang melayani di gereja Tiberias, baik koordinator, baik pekerja, baik musik, baik media, baik choir, Tuhan Yesus, dan semuanya diberkati oleh Tuhan. Apapun yang diperlukan selalu tercukupi. Pakai menjadi alat-Mu yang tangguh dalam tangan Engkau seumur hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Pak Anggoro Soekartono, berkati Tuhan Yesus dan pekerjaan selalu naik, tidak pernah turun, dilindungi Tuhan Yesus, dilindungi pasukan malaikat beserta istri dan anaknya. Dan kami berdoa untuk Pak Rahmat Artawi Caksana, Tuhan Yesus Engkau berkati, dan Ibu Popi dan Pak David Engkau berkati, dan kedua orang tuanya dan kedua anaknya, Tuhan Yesus usaha diberkati. Ibu Yeni dan Suyogo, Tuhan Yesus diberkati Tuhan Yesus. Ibu Teni selalu sehat, dan kami berdoa untuk Pak David Kristianto Abiatar, Tuhan Yesus diberkati Tuhan, dan Ibu Bapak Yafet dan Ibu Lili diberkati Tuhan, dan juga Pak Dama di Bekasi diberkati Tuhan, dan Pak David Raharja diberkati Tuhan, dan Pak James dan Yuli diberkati Tuhan, dan Pak Antoni dan Liana diberkati Tuhan, dan berikan Tuhan Yesus Ella selalu sehat, dalam nama Tuhan Yesus Ilya Pardiman selalu sehat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kasih-Mu menyertai kami semua Tuhan Yesus. Dan berkati Tuhan Yesus anak-anak-Mu jemaat gereja Tiberias Indonesia semua dilindungi oleh Tuhan Yesus, disertai selalu dan dipenuhi dengan wibawa ilahi. Berikan kasih, kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam kehidupan jemaat gereja Tiberias. Berikan hikmat, akal, budi dan pewahyuan dari sorga selalu terjadi. Apapun yang dilakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Berikan Tuhan Yesus, berkati Tuhan Yesus, sayangi. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus.
Kami berdoa untuk Gereja Tiberias Indonesia penuh kuasa dan wibawa dari sorga. Mujizat-Mu selalu terjadi dengan heran dan luar biasa di dalam jemaat-Mu Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk Gereja Tiberias Indonesia, Engkau sayangi, Engkau berkati, dan kami semua yang di dalamnya Tuhan Yesus, ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Diserahkan kepada Pendeta Elvis Dinias. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Ibu Gembala Sidang yang kami kasih, doa-doa yang luar biasa. Kita percaya doa-doa kita Tuhan sudah dengar, amin. Baik saudara, angkat kedua tangan saudara. Kita percaya Tuhan pasti memberkati kita semua pada siang hari ini. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar hari-hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus. Saudaraku, pulanglah dengan damai. Bawalah janji itu di tengah-tengah keluargamu. Janjinya terus menyertai kehidupan kita. Janjinya Dia akan datang kembali yang kedua kali menjemput kita. Kita tekun terus berjamuan kudus dan minyak urapan. Kapanpun Tuhan datang, kita akan pesta di kerajaan surga. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Bapa, berkati setiap umat-Mu. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Mereka menyerahkan seluruh hidup mereka, harapan mereka ke dalam tangan-Mu. Demikian juga umat-Mu yang di rumah. Apapun kerinduan mereka, apapun pergumulan mereka, kami pegang terus janji-Mu, bahwa janji-Mu pasti Kau tepati. Janji-Mu Kau pasti lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah Gembala Sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, bersama anak mantu cucu. Tuhan beri kesehatan, umur panjang, sampai Tuhan datang kedua kali. Terus pakai Gembala Sidang kami untuk menghantar jemaat Tiberias mempelai pesta di surga. Berkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani. Berkati pemimpin pujian Pak Yoris bersama keluarga, juga Sony bersama keluarga, seluruh pemain musik, singer, choir, penerima tamu, pungut kolektor, petugas perjamuan, sound system, tim media, koordinator di tempat ini Pak Ronald bersama keluarga. Semua hamba-hamba Tuhan yang melayani diberkati Tuhan. Berkatilah Tuhan acara perayaan Natal Gereja Tiberias Sabtu 3 Desember 2022. Tuhan beri cuaca yang sejuk, tidak panas, tidak hujan, dan beri kuasa mujizat menyertai peranan Natal Tiberias. Dan acara ini boleh berhasil, penuh kuasa, penuh mujizat, menjangkau banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu sementara akan pulang, jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Umat-Mu yang di rumah, kuasa berkat mujizat Tuhan, damai sejahtera Tuhan,
hadir di tengah-tengah keluarga mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu pandang Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah, Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai, cerdas, punya masa depan indah, diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menghibur, menuntun, menyertai kita semua, mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dan awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati bersama kita, katakan amin.